Shalom saudara, selamat datang lagi di dalam Sela. Saya mengucap syukur dan menghargai setiap saudara yang meluangkan waktu untuk keluar dari aktivitas saudara dan datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia dan juga mendengarkan apa yang Tuhan mau berkata-kata, berbicara kepada setiap kita. Mari kita memulai Sela kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela kami untuk Tuhan sendiri yang akan berkarya, bekerja dengan leluasa. Biar hati kami boleh terbuka dengan apa yang Tuhan mau sampaikan, dan biar hati kami juga boleh tertuju kepada Engkau, untuk kami meninggikan Engkau, mengutamakan Engkau lebih daripada semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, kan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai terangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
Hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosafat dan bangsa Yehuda yang mengalami ancaman dari musuh dan Tuhan secara ajaib menolong mereka. Yosafat adalah Raja Yehuda yang keempat yang memerintah sekitar tahun 800-an sebelum Masehi. Dia berusia 35 tahun sewaktu menjadi raja dan memerintah selama 25 tahun di Yerusalem. Secara umum, Yosafat tergolong Raja Yehuda yang memerintah dengan takut akan Tuhan dan berhasil. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah Allah dan tidak berbuat seperti Israel atau kerajaan utara. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Namun saudara, meskipun demikian bukan berarti kehidupan Yosafat dan penduduk Yerusalem berjalan dengan mulus dan baik-baik saja. Karena sebentar kita akan melihat bahwa tiba-tiba mereka berada dalam sebuah ancaman yang sangat serius dari musuh-musuh mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah salah jika kita berpikir bahwa kalau kita sudah hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan ada permasalahan atau tidak mengalami kesulitan. Kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan dan semuanya adalah tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Di dalam kedaulatan dan hikmatnya yang sering kita tidak bisa pahami, Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami situasi yang buruk untuk sebuah tujuan, yaitu bagi rencana dan kemuliaannya. Mari kita membaca di 2 Tawarikh pasal yang ke-20 dan kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, ada sebuah laskar besar yang terdiri dari koalisi 3 pasukan sedang dalam perjalanan untuk menyerang Yerusalem. Dan posisi mereka ada di tempat bernama En-Gedi, tidak jauh lagi, hanya sekitar 37 km dari Yerusalem, saudara. Saat diberitahu kabar tersebut, Raja Yosafat takut. Alkitab menulis apa adanya, tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa Raja Yosafat memang takut waktu itu. Di dalam situasi pandemi seperti yang kita alami, kita bisa mendengarkan banyak hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi di hari-hari ke depan. Seperti contohnya akan ada mutasi virus yang semakin merajalela, melonjaknya jumlah kematian, kemunduran ekonomi, dan lain sebagainya. Dan sama seperti Raja Yosafat, kita pun bisa menjadi takut. Namun Yosafat tidak dikatakan bahwa dia takut dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Alkitab mencatat apa yang Yosafat lakukan setelah dia takut. Ini yang dia katakan. Dia lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia tidak mengizinkan roh ketakutan menguasai dia dan dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan bukan berarti mencari Tuhan itu hilang, ya. Saudara, kata hadirat itu adalah dari kata wajah dalam bahasa Ibrani. Jadi secara harfiah kita harus mencari wajahnya. Dan ini adalah cara orang-orang Ibrani untuk bisa memiliki akses berjumpa dengan Tuhan. Jadi ini bukan berarti Tuhan itu hilang atau tidak ada sehingga kita harus mencarinya, tapi kita perlu secara serius dan sengaja memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan supaya kita bisa berada di dalam hadiratnya dan kita bisa memohon petunjuk dan perintahnya. Jadi yang dilakukan Yosafat adalah dia meletakkan semua hal lain dan mulai memusatkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak mengizinkan ketakutannya menguasai dia dan dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Baru setelah itu dia mengajak seluruh bangsanya untuk berdoa, berpuasa. Mari kita lanjutkan di ayat selanjutnya, saudara. Ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-9 ya, kita baca. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru
dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Selanjutnya ayat yang ke-8. "Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Saudara, Yosafat memulai doanya dengan mendeklarasikan keagungan dan keperkasaan Tuhan. Serta kemudian dia berkata bahwa jika ada hal buruk terjadi, maka mereka selalu bisa datang menghadap Tuhan dan memohon pertolongannya. Mari kita lanjutkan, saudara. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. "Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya." Ayat yang ke-11, "Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami." Ayat yang ke-12, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Di hadapan Allah, Yosafat mengakui bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi musuh yang berniat menyerang mereka, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi saya suka kata "tetapi" di sini, saudara. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mungkin di hari-hari ini ada di antara kita yang sudah lelah dan sepertinya sudah tidak sanggup lagi bertahan karena situasi pandemi ini. Dan sama seperti Yosafat, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Namun firman ini mengingatkan kita bahwa tetapi ada satu hal yang kita semua bisa lakukan. Satu hal yang dilakukan oleh Yosafat, dan ini juga adalah satu hal yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan saat kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, yaitu menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Salah satu lagu himne kesukaan saya adalah "Turn Your Eyes Upon Jesus" yang diciptakan sekitar tahun 1918. Ini liriknya, saudara. "Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace." Tujukan matamu kepada Yesus, pandanglah wajahnya yang indah, dan hal-hal di bumi akan menjadi redup di dalam terang kemuliaan dan kasih karunia-Nya. Di saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang memulai dan menyempurnakan iman kita, maka kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Kita akan beroleh rasa tenang dan damai sejahtera mengetahui ada Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa, yang pasti mau, yang pasti mampu menolong kita. Mari kita lanjutkan kembali kisah ini, saudara. Jadi sewaktu seluruh penduduk Yerusalem sedang berdoa di hadapan Tuhan, tiba-tiba, saudara, ada seorang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan, dan dikatakan, kita baca selanjutnya di ayat yang ke-15, orang ini berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu."
Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Wow. Saat Yosafat dan seluruh rakyat memutuskan untuk mencari pertolongan Tuhan, Tuhan langsung menjawab pada saat itu juga. Tuhan mengatakan yang pertama kali adalah untuk mereka jangan takut. Yang pertama harus diurus dalam situasi yang genting adalah kondisi hati dan perasaan kita terlebih dahulu yang biasanya dipenuhi dengan ketakutan. Dan Roh Tuhan memberikan alasan mengapa mereka tidak perlu takut, yaitu karena Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka. Situasi ini seperti seorang anak kecil yang ketakutan karena mengalami perundungan oleh temannya dan kemudian ayahnya datang dan mengatakan, "Tenang nak, nanti papa yang akan hadapi dia." Meskipun demikian, Tuhan tetap mau mereka untuk bersiap maju dan berperang dan bukan hanya duduk manis di Yerusalem, saudara. Tuhan mau mereka tetap berangkat dan di sana mereka akan melihat, akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela dan menolong mereka. Kita akan langsung membaca ayat yang ke-20, saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Di hari yang ditentukan itu, Yosafat kembali menekankan kepada seluruh rakyatnya untuk mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan juga kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Yosafat ingin memastikan bahwa yang sedang mereka lakukan bukanlah sebuah ritual agamawi biasa, tapi sebuah bentuk pengakuan akan kepercayaan iman mereka kepada Allah. Dan setelahnya Yosafat berunding dengan rakyat dan kemudian ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi pujian untuk Tuhan dan diposisikan di muka orang-orang bersenjata, saudara. Ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa Tuhanlah yang berperang bagi mereka dan bukan pasukan bersenjata mereka. Dan saat mereka mulai bersorak dan menyanyikan pujian, Tuhan mulai bergerak dan memukul kalah lawan-lawan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan anggap sepele setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan iman dan kepercayaan, saudara. Pujian yang dinaikkan tanpa iman hanyalah sebuah lagu biasa. Namun saat dinyanyikan dengan penuh iman dan kepercayaan, lagu itu akan dipenuhi dengan kuasa Allah. Sama seperti Tuhan mulai bergerak dan mengalahkan musuh-musuh Yehuda waktu Yosafat dan rakyat penduduk Yerusalem mulai memuji Tuhan. Hari ini pun Tuhan sanggup melakukan hal yang sama di saat kita memilih untuk memuji dan mengagungkan namanya dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita terdesak dan tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan karena situasi pandemi atau situasi yang lain, kita tetap bisa melakukan sesuatu, yaitu menunjukkan mata kita kepadanya, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, jangan izinkan keraguan, kebimbangan menguasai saudara, serta mulailah menaikkan pujian, pengagungan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau tuliskan tentang kisah Yosafat dan penduduk Yehuda Yerusalem dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuh mereka. Tuhan, saat ini pun kami menghadapi musuh-musuh yang tidak kelihatan, situasi pandemi yang tidak menentu. Tuhan, Kami mau mengarahkan pandangan kami bukan kepada musuh kami, Kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu, dan Kami mau menaruh segala iman kepercayaan kami kepadamu, mengetahui bahwa Tuhan Kau menjaga kami, Tuhan Kau yang berperang bagi kami.
Saat kami tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami berdoa Tuhan, biar setiap kami menunjukkan pandangan kami, iman pengharapan kami kepada Engkau, dan biarlah kami tetap memuji dan menyembah Engkau dalam keadaan apapun juga. Biar Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami, termasuk dalam situasi sulit sekalipun. Biar kami terus memuliakan Engkau dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.